Kalau saya ini dengan cara yang agak cepat juga dengan multi lens style. Ada yang tahu multi lens style nggak sebelumnya? Belum tahu ya? Nah, jadi mohon diperhatikan untuk menggambar denah pondasi. Sebelum gambar denah pondasi itu yang dilakukan apa sih? Yang kita lakukan pertama kali itu adalah membuat layar dulu. Sudah tahu membuat layarnya? Jangan sampai kita membuat layar itu menyimpang. Misal layar teks dibuat pondasi, layar dimensi dibuat pondasi. Jadi harus sesuai layarnya. Gunanya apa? Gunanya nanti kalau kita ingin memindahkan atau mengambil bangunan-bangunannya aja, kita cepat. Misal kita buat layar dulu. Pondasi. Warnanya bebas. Ketebalannya sudah ada itu ya standarnya ya di sini ya atau belum? Misal kita pakai 13, 0,13. Terus kita exit, masuk di multi lens style. Nih, ML STYLE. Semua AutoCAD itu sama dasarnya, cuma penampilannya yang beda. Terus kita buat new pondasi utuh. Nah, di sini teman-teman jangan itu memberi nama dengan spasi. Pasti nanti tidak bisa di continue. Harus nyambung. Nah, ini masuk ke sini. Line start dan end-nya dicentang dan display join-nya dicentang. Terus kita harus sebelum kita masuk ke sini harus paham mengenai ukuran fondasi. Yang pertama tadi min 75. Min 7,5. Makanya titik ya. Terus yang kanannya 7,5. Bawahnya min 15. Kanannya 15. Terus min 35. Kanannya 35. Terus min. Terus udah dicek lagi di sini di elemen yang tidak sesuai dengan itu dihapus. 0 kan nggak ada, dihapus. Ada lagi nggak? 0,5 nggak ada toh, dihapus. Sudah semua? Oke, pondasi utuh sudah jadi. Terus kita buat lagi pondasi setengah misalnya. Continue. Yang ini delete dulu. Sama dengan tadi.
ujungnya 15. Lebar atasnya 30. Lebar bawahnya 70. Lebar keseluruhan 90. Sama kayak yang ini, kita bagi di tengah-tengah tembok. Kalau yang ini min plus. Yang ini berapa? 15 bagi 2. Ini 7,5. Ini 7,5. Yang 30 karena min 7,5 nya itu ada 4 karena sama di perwakilan aja satu aja 7,5 terus 7,5 terus 22,5 terus 62,5 terus 82,5. Yang enggak penting dihapus. Oke. Terus kita pakai dulu misalnya pondasi setengah atau pondasi utuh bebas. Lalu kalau mau mengaplikasikannya diklik set current. Oke. Terus masuk di sini cara pengaplikasiannya adalah ML multiline. Terus di sini ada pemilihan justification scale style. J justification. Terus ada top, zero, bottom. Top atau zero atau bottom. Diketik Z atau perintah zero. Terus klik 1. Diputar. Lalu untuk menutupnya C enter. Paham? Terus untuk pondasi setengahnya sudah jadi. Ganti pondasi setengah, pondasi utuh. Masuk di multiline style lagi, ML style. Enter. Masuk di pondasi utuh. Lalu pengaplikasiannya sama set current. Oke. Karena tadi sudah disetting, tinggal multiline enter. Tinggal digabungin aja. Paham? Tapi jangan lupa ya, sebelum tadi itu ngatur multiline, layarnya diganti dulu. Iya, pondasi sesuai. Ini tinggal merapikan. Caranya gimana? Kalau tikungan pertigaan atau T
itu pakainya margin T. 1 klik 2. Kalau perempatan pakainya margin cross. Tahu nggak T sama cross? Perempatan sama pertigaan. Tahu ya? Timnya gitu. Terus tinggal dikasih dimensi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Paham membuat gambar denah fondasi? Terus untuk membuat detail fondasi, kita buat dulu rectangle selebar fondasi. Nanti fondasinya kan 870 kali 70. Take 70,70. Karena lebarnya 30, berarti 70 dikurangi 30 dibagi 2. Berapa? 20. Kanan kiri 20. Terus rectangle lagi. Unsamping. Tadi unsamping ukurannya 90, tebalnya 20. Terus ada lagi pasir uruk. Lebarnya 90, tebalnya 10. Terus dibuat batu unsamping, pakainya EL. Enter, klik tengah. Karena kan ini tingginya tebalnya 20, jadi diambil di tengah-tengahnya, bagi 2, 10. Terus di copy. Jangan lupa layarnya disesuaikan. Terus untuk arserannya, pasir, sudah tahu mengarser kan? Gak usah dijelaskan ya. Terus kemiringannya itu 5:1. Tahu nggak caranya ini? Ketinggiannya 5 cm, tingginya 5 cm, ke kanannya 1 cm, 5:1. Lalu ditemukan. Sudah dapat kemiringannya, dipindahkan, di extend. Lalu di mirror. Di polyline kayak membuat muka tanah, di offset 10 misalnya. Lalu di arser add. Kalau kekecilan nanti bisa disetting sendiri. Jangan lupa muka tanah harus sesuai dengan layar. Lalu di atasnya ada slope, ukurannya 15 kali 20.
diarsir tanah huruf. Terus dinding Dina kan sudah buat semua. Tinggal ngopi dari Dina. Ngopi dari Dina nanti dimasukkan ke sini. Terus lantainya udah buat potongan kan? Misalnya dari muka tanah naik 30 cm. Di situ ada lantai misalnya 1 cm. Terus ada spesi tebalnya 3 cm. Terus ada rabat beton tebalnya 5 cm. Terus yang terakhir rugan pasir tebalnya 5 cm. Lalu dipotong. Ini buat garis potong. Kalau skalanya kekecilan, bisa diatur skalanya dengan mengklik Ctrl 1. Di length scale diatur 10. Diatur sesuai keinginan. Lalu tinggal kita mengarsir. Ada arsiran pasir. Terus arsiran tanah huruf. Terus arsiran pasir. Terus di atasnya pasir ada rabat beton. Di atasnya rabat beton ada spesi. Spesi tahu arsirannya ya, yang S itu loh. Caranya itu enggak di dalam arsiran. Caranya perhatikan ini. Ini di baiting. Arsiran spesi di baiting. Kalau nggak ada di sini, bisa langsung klik order, terus load, cari baiting. Oke. Terus kita klik baiting.
Skalanya juga diatur sama, kontrol 1, terus skalanya dibesarin. Lalu tinggal mau mirror. Ini slope juga harusnya kelihatan tulangannya. Udah itu belum? Udah tahu caranya buat tulangan? Belum? Nih. Tadi kan slope-nya 15 kali 20. Selimut beton rata-rata kan 2,5 sampai 3 cm. Di offset 3 cm. Terus bagel, tulangan bagel biasanya minimal pakai diameter 8. Karena saya pakai satuan cm, jadi untuk ukuran milimeter harus disesuaikan. Titik 8. Terus di samping sini kan pasti ada tulangannya. Gimana caranya ngepaske tulangan ini? Itu caranya C, circle, TTR, klik 1, klik 2, diameter misalnya tulangan utama diameter 6. Berarti diameter 12. Tulangan utama diameter 12. Berarti dibagi 2 ketemu diameter 6. Langsung nempel. Beda kalau kita nggak pakai TTR. Kita harus menempelkan manual. Bedanya kayak gitu. Terus tinggal mirror ini. Lalu untuk filletnya itu sesuai jari-jari tulangan pokok. Tadi jari-jarinya kan 6. Karena tulangan pokoknya 12. Jadi jari lengkungannya adalah 6. F enter, fillet, radius, enter, R enter, titik 6. Klik 1, klik 2, klik 1, klik 2, klik 1, klik 2, klik 1, klik 2. Yang ini dibuang karena garis bantu. Lalu di offset lagi sesuai bagel yang diinginkan, diameter 8. Jadi terus karena tulangan bagel itu ada lekukannya, caranya itu seperti ini. Kita senterkan dulu di as tulangan, lalu kita beri sudut 135 derajat. Klik ini buat garis bantu aja. Terus sudut 45. Terus rumus tekukan untuk tulangan itu berapa? Tulangan pokok. Udah diajari RAB kan? Rumusnya apa? Lupa. Rumusnya itu 6D kan? 6D. Lalu di offset sesuai dengan bagel. Dan di offset ke bawah sesuai dengan tulangan pokok.
di offset lagi sesuai bagel, ditutup. Kan ini harus ada lengkukannya. Jadi cara membuat lengkukannya itu sama, di center tulangan tengah, ditarik ke sini ke titik luar bagel, lalu ditarik ke bawah. Terus ini dilihat LI, enter. Lengthnya, panjangnya itu berapa? Ketahuan di sana 1,4. Terus kita fillet lagi, F enter, R enter, 1,4. Klik 1, klik 2. Yang enggak penting dihapus. Diarsir. Lalu jadi seperti ini. Gampang nggak? Allah ya. Terus dimasukkan ke dalam fondasi. Dan jangan lupa di bawah stuk dan antara stuk dan fondasi diberi angkur. Sudah tahu rumus angkur ya? Terus habis ini selesai, tinggal membuat keterangan dan garis as. Sudah saya sampaikan tadi, garis as atau garis dimensi harus jelas agar di lapangan bisa mengerjakan. Untuk lebarnya lalu diganti dengan garis as atau di MA aja nggak apa-apa. Lalu diberi dimensi. Dimensi untuk detail pondasi yaitu adalah 20, 1:20. Detail pondasi 1:20. Tapi untuk denah pondasi 1:100. Kita kasih dimensi. Sehabis kita kasih dimensi, lalu kita kasih keterangan. Keterangan caranya gimana? Ketik LE, enter. Kita klik 1, klik 2, masukkan keterangan. Enter 2 kali. Paham? Nanti yang seterusnya seperti itu. Paham ya? Sekarang kalian
coba untuk membuat denah fondasi dan detail fondasi.